Mungkin dari teman-teman semua ada yang percaya, ada yang tidak percaya terkait mitos, mistis, atau hal lain yang di luar logika pikiran kita. Gunung Lawu adalah cerita pertama saya tentang pengalaman mistis. Saya tidak memiliki sugesti negatif apapun tentang pendakian gunung selama ini. Saya sudah ke Puncak Sindoro, Puncak Merbabu, Puncak Slamet, dan lainnya. Tidak ada hal negatif yang dikhawatirkan selama perjalanan. Namun, suatu hal terjadi saat saya pertama kali mendaki Gunung Lawu via Candi Cetok. Yang konon katanya gunung ini memang sangat sakral dan perlu mengerti unggah-ungguh kalau orang pribumi bilang. Saat itu pendakian saya mulai dari base camp sampai pos 2 biasa saja dan tidak ada masalah. Namun sampai pos 3 dan seterusnya, sama halnya dengan gunung lain. Saya sudah merasakan lelah dalam trek pendakiannya. Rasa lelah ini memunculkan pikiran yang saya anggap halusinasi. Saat kondisi itu, saya sudah lelah, berjalan mulai dari pos 3 ke pos 4. Namun halusinasi ini berkata lain. Pada saat saya pendakian, saya melihat jelas dari kejauhan terdapat batu yang berada di tengah jalur. Mungkin diameternya sekitar 2 meter. Namun yang membuat saya terkejut adalah seperti ada sosok yang bertapa di atas batu tersebut. Sosoknya seperti ini. Ya, beliau seperti Semar atau Bagong dalam mitos Jawa. Namun hal itu terlihat seperkian detik saja sebelum saya mengedipkan mata. Saya merasa bahwa itu adalah halusinasi saja dalam hati. Dan saya simpan cerita itu sendiri. Tibalah saya di Gupakan Menjangan petang sekitar pukul 6 sore. Rasa lelah membuat saya untuk segera makan malam lalu tidur untuk mempersiapkan summit esok hari. Saya rasa saya adalah salah satu rombongan yang tidur terlebih dahulu. Hampir di setiap gunung, apabila saya tidur, saya menggunakan double jaket, double celana, double sarung tangan, double kaos kaki, sleeping bag, dan kupluk agar nyenyak tidurnya. Namun di tengah malam sekitar pukul 1, pukul 2, dan pukul 3, saya selalu terbangun. Karena di bagian kaki saya adalah bagian paling dingin dibanding lainnya. Kaki saya serasa ditiup dihembus angin kencang padahal posisinya di dalam sleeping bag. Saya hanya berasumsi bahwa memang cuacanya dingin. Namun bagian lainnya sama sekali tidak terasa dingin, di kepala sama sekali tidak terasa dingin. Pagi pun tiba, kami siap-siap menuju puncak. Singkat cerita, kami sudah sampai puncak dan kami kembali lagi ke camp area untuk mempersiapkan pulang pukul 12 siang. Waktu itu saya bagian sweeper bersama teman saya dari Jogja. Saya dan kawan saya 2 orang di belakang. Sampainya di pos 3 kami bertemu jalak selama perjalanan sampai pos 2 jauhnya setelah itu hilang. Nah, sampai pos 2 ini, saya dan teman saya terjebak pada genangan air dari pipa saluran air yang pecah. Yang sebelumnya tidak ada kejadian ini. Di saat saya melewati medan ini, saya terpeleset dengan spontan bilang anjing, dan dengkul kaki saya terkilir parah. Dan teman saya pun merasakan nyeri di bagian kaki. Di waktu yang bersamaan, saya merasa tidak bisa jalan. Perlu banyak berhenti. Namun teman saya harus berjalan agar tidak nyeri. Masalahnya adalah hari mulai petang sekitar pukul 5 kita masih di perbatasan pos 1 dan 2. Kita tetap melakukan perjalanan walaupun kaki sama-sama nyeri. Singkat cerita ternyata teman kami sudah sampai base camp pukul 5 sore. Dan kami, sweeper, sampai base camp pukul 7 malam. Terpaut waktu yang cukup banyak tentunya. Kami melewati malam yang sunyi di Gunung Lawu dengan merintih kesakitan pada saat itu. Singkat cerita kami pulang ke rumah masing-masing. Cerita mistis ini mulai tersinggung saat saya sampai rumah. Sampai rumah, ibu saya berkata, "Mas, ayo pulang. Yang lainnya jangan ikut ya. Kembali lagi ke tempat asal. Mas, sini ketemu ibu, ayo pulang ke rumah. Yang lain pulang masing-masing ya."
dan aku membalas seperti biasanya dan semestinya saja. Saya sangat tidak notice apapun waktu itu, karena saya anggap ibu merindukan kedatangan anaknya saja. Tapi setelah dipikir-pikir, ada yang aneh dari perkataan ibu. Tanpa pikir panjang, saya langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan istirahat. Dan mulai terjadi keanehan lainnya saat saya tidur hari pertama. Saya ketindihan di hari pertama, dan saya bisa melihat dan melawan sosoknya. Sosoknya tinggi, tangannya sekitar 2 meter, kurus kering, matanya gelap merah. Posisinya berada di atas dada saya. Namun saat itu saya berhasil mengendalikan dengan doa-doa yang saya amalkan. Saya terbangun ternyata pukul 2 pagi. Dan pada saat itu ayam berkokok sedikit aneh, dan ramai sekali ayam berkokok. Dan ibu saya sedang mengaji jarak sekitar 2 meter dari kasur tidurku. Singkat cerita, saya melanjutkan tidur dan bangun di pagi hari dengan kondisi badan yang lemas, dan akhirnya saya jatuh sakit. Ibu saya bercerita di pagi hari, kalau semalam ibu sedang membacakan doa untuk saya, karena saya mengigau hampir 15 menit lamanya. Namun, ibu tidak membangunkan saya. Beliau langsung mengambil Al-Quran untuk mengaji. Dan di saat cerita, ibu tahu bahwa saya sedang sakit. Lalu beliau menyiapkan obat untuk saya. 3-4 hari berselang, saya masih di dalam kasus yang sama. Setiap malam ibu saya cerita bahwa saya selalu mengigau di waktu yang sama dan terdapat beberapa ayam kokok yang aneh di setiap malam itu. Dan setiap malam itu pun ibu saya selalu mengaji di sebelah saya. Alangkah terherannya, teman saya dari Jogja menelepon dengan dalih menanyakan kabar. Setelah basa-basi bertanya-tanya, dan asal kalian tahu, teman saya ini berkata bahwa kamu diikutin sosok tinggi, kurus kering, dan hitam. Dia ada di luar rumah saat sore dan masuk rumah menjelang malam. Saya langsung mencari topik lain dan mengakhiri pembicaraan. Saya tidak ambil pusing, mulai dari situ saya gencar berdoa dalam keadaan sakit dibantu oleh ibu. Tepat di hari ke-7, saya mulai sehat bugar dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Di saat itu saya menanyakan langsung kepada teman saya, apa yang sedang terjadi sebenarnya. Teman saya tahu bahwa saya sakit hingga 7 hari lamanya karena diikuti oleh sosok jin yang mulanya dari anggota rombongan kami yang tidak sengaja kencing sembarangan. Saya pikir mereka sudah hati-hati, namun apes menimpa saya. Sosok yang mengikuti saya adalah sosok yang suka pada saya dan tidak mau mengganggu rombongan lainnya. Justru saya incarannya. Kejadian sebelumnya pun sosok itu terlihat tidak terlalu memberanikan untuk jump scare atau memperlihatkan eksistensinya. Dia hanya datang dalam mimpi-mimpi saja, tanpa suara, tanpa seringai. Saya pikir semua kejadian pendakian yang saat saya melihat Semar, kaki saya seperti ditiup hingga tidur tidak nyenyak, semua ada kaitannya dengan semua ini. Tapi saya tidak pikir panjang, semua itu kuasa Tuhan, dan kepadanya saya berserah dan memohon bantuan. Mungkin ini adalah salah satu hal yang saya rasakan selama hidup saya mendaki gunung. Percaya tidak percaya sebagai makhluk rasional, tapi kita perlu percaya bahwa alam gaib itu ada. Semua kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Cerita ini adalah cerita pribadi saya. Sekian cerita saya kali ini. Tetap beritikat baik dimanapun kalian berada, karena kalian tidak sendirian. Thank you.